Perang Aceh melawan Sumatera Utara. Siapakah yang harus bertanggung jawab? Sedangkan mayoritas rakyat di Negara Kesatuan Republik Indonesia mendukung Aceh. Karena memang banyak sekali rakyat Indonesia yang tahu tentang histori sejarah. 4 pulau tersebut adalah wilayahnya Aceh. Walaupun toh secara letak lebih dekat dengan Sumatera Utara, tetapi secara hukum keempat pulau tersebut adalah miliknya orang-orang Aceh. Nah, rakyat Aceh melawan. Tatkala rakyat Aceh melawan, rakyat di Sumatera Utara justru mendukung rakyat Aceh. Coba bisa kita lihat nih komentar-komentarnya. Yang pertama ada akun namanya Yazid Hamzazali ini ya. Kami dari Sumut mendukung sikap keras Aceh. Ini jelas kami dari Sumatera Utara mendukung sikap keras Aceh. Ada 56 like yang suka, kemudian ada 3 kali balasan, dan balasannya kalau diklik itu semuanya mendukung Aceh. Rakyat Sumatera Utara saja mendukung Aceh. Lalu mengapa para pejabat-pejabat di NKRI ini seenaknya sendiri sembarangan membuat keputusan? Sebenarnya tujuan apa yang mereka cari? Apakah mereka bertujuan untuk mengadu domba antara Aceh dengan Sumatera Utara? Tetapi alhamdulillah rakyat di Sumatera Utara justru mendukung Aceh. Ini ada lagi Teguh Iman. Saya warga Sumut dukung masyarakat Aceh memperjuangkan 4 pulau, semangat. Nah, ini ada yang komentarnya Masya Allah dari Malaysia ini, Masya Allah. Nah, kalau komentar-komentar semacam ini ya semakin liar di dunia maya, maka kami sebagai salah satu warga Indonesia mengharapkan kepada Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri, segera mencabut kembali keputusan Menteri Dalam Negeri. Dan kami juga berharap kepada yang lain-lain nih untuk mendukung agar Menteri Dalam Negeri segera dicopot, diganti oleh Presiden Prabowo Subianto. Jadi langkah yang tepat adalah Menteri Dalam Negeri segera mencabut kembali keputusan Menteri Dalam Negeri mengalihkan hak pengelolaan administratif 4 pulau di pesisir barat Sumatera dari pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam atau NAD ke pemerintah Sumatera Utara Sumut. Ini segera dicabut. Nah, setelah keputusan menteri ini dicabut, kemudian Tito Karnaviannya diganti. Jadi setelah dicabut kemudian diganti karena memang kesalahan. Nah, keempat pulau tersebut adalah Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Ketek atau kecil, dan Pulau Mangkir Gadang atau pulau besar. Ini yang sudah beredar di mana-mana. Nah, kalau kita lihat geografi dari pulau tersebut, memang letaknya itu dekat dengan Sumatera Utara, tetapi itu wilayahnya Aceh. Jadi banyak sekali lah ya hal-hal semacam itu. Ya, jangan hanya dilihat dari 4 pulau tersebut, tetapi itu kan ada lautnya. Ada di sekitar kanan kirinya, itu wilayah Aceh. Dan jika keputusan Menteri Dalam Negeri tidak segera dicabut, maka rakyat NKRI mendukung Aceh untuk mengambil kembali ke 4 pulau tersebut. Rakyat NKRI mayoritas mendukung Aceh. Nah, bahkan rakyat Sumatera Utara saja itu mendukung Aceh. Lalu mengapa para pejabat-pejabat tinggi negara mulai dari Mendagri, kemudian yang lain-lain ya termasuk Bobi, dan kemungkinan ada campur tangan Jokowi. Ya, dari mana kita bisa menebak campur tangan Jokowi? Dan siapa sih Tito Karnavian itu? Itu kan orang-orangnya geng Solo. Nggak usahlah kita tutup-tutupi. Sudah saatnya Allah Azza wa Jalla membuka seluruhnya. Aibnya satu persatu dibuka oleh Allah. Ya Azizu, ya Ghaffar, ya Qahar, ya Jabbar, ya Qaharu, ya Jabbar. Ini akan dibuka oleh Allah satu persatu. Dan kami yakin nih, dari komentar netizen itu lebih banyak mendukung rakyat Aceh. Nah, kalau rakyat
semakin banyak yang mendukung Aceh. Lalu untuk apa para pejabat-pejabat tinggi negara itu kekeh ngotot mempertahankan 4 pulau itu tetap dialihkan ke pemerintah Sumatera Utara? Ini kan rakyat bisa melawan para pejabat-pejabat yang seperti itu. Jadi ini adalah perang antara keadilan, antara hak dengan yang batil. Oleh sebab itulah kita sebagai salah satu rakyat Indonesia tidak boleh tinggal diam saja. Karena saat ini beberapa pimpinan DPRD Sumatera Utara ini kan sudah mengatakan kekeh ingin mempertahankan 40 itu. Nah, kalau orang-orang pejabat Sumatera Utaranya seperti itu wajar karena memang ada hasil yang mereka dapatkan. Tetapi ingat, rakyat Sumatera Utara sendiri banyak yang mendukung Aceh. Lalu untuk apa para pejabat masih kekeh? Apakah para pejabat itu sengaja ingin mengadu domba antara rakyat Aceh dengan rakyat Sumatera Utara? Dan inilah yang harus kita ingatkan. Kita ingatkan jangan sampai para pejabat di negeri ini berbuat semenang-menang, seenaknya sendiri, tidak memperhatikan persatuan dan kesatuan, hanya demi kepentingan masing-masing, seenaknya sendiri mengalih fungsikan administrasi 40 yang miliknya Aceh dipindahkan kepada Provinsi Sumatera Utara hanya gara-gara gubernurnya saat ini, Gubernur Sumut Sumatera Utara adalah menantunya Pak Jokowi. Nah, kalau menantunya Pak Jokowi ini kan ada yang namanya hadiah. Nah, kata si Bobi, hadiah kan harus dikirim ke Solo. Sekali lagi, hadiahnya berupa pulau, mana bisa dikirim ke Solo? Gimana sih? Inilah, kita nggak boleh diam nih. Yang tahu tentang kebenaran nggak boleh diam. Terus suarakan tentang kebenaran. Ini pulau-pulau mau dimanipulasi, belum lagi pantai-pantai yang sudah dimanipulasi di mana-mana. Kemudian sungai-sungai, bahkan pasir-pasir. Kemudian nanti lautan. Kemudian nanti akan awang-awang nih, langit itu juga akan dikapling-kapling. Pokoknya rusak, Oleh sebab itulah mari kita dukung rakyat Aceh untuk menuntut hak mereka. Karena 40 itu haknya rakyat Aceh. Apapun alasannya, itu sebelum ada keputusan Menteri Dalam Negeri, ya semuanya meyakini itu miliknya Aceh. Nah, kemudian Bapak Yusril Iza Mahendra mengatakan bahwa statusnya belum jelas. Nah, statusnya belum jelas, iya dari dulu kan disengketakan. Tetapi sebelum ada keputusan Menteri Dalam Negeri, ya banyak orang yang mengatakan 40 itu adalah miliknya Aceh. Bahkan rakyat Sumatera Utara sendiri saja mengakui bahwa pulau itu miliknya Aceh. Oleh sebab itu marilah kita sadar dan mengalah. Demikian, semoga manfaat dan barokah, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.